Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, viral satu tragedi, satu kejadian di Aceh, di mana bendera merah putih diturunkan dan diganti bendera apa sih itu? Bintang apa sih namanya? Bulan bintang ya. Tapi intinya kemudian ada disusul penurunan lambang Garuda Indonesia dan lain-lain lah. Pokoknya kejadian di Aceh seperti itu. Saya jadi teringat pidatonya presiden, kalau nggak cocok sama Indonesia, kalau nggak suka sama Indonesia atau apalah itu bahasanya ya, waktu itu silahkan cari negara lain. Nah, dan itu satu kompilasi ya, satu kompilasi di antara pidato-pidato presiden yang lainnya yang selama ini di mata rakyat itu memang selalu blunder, selalu salah, ya selalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan akhirnya muncul parodi-parodi di rakyat ya, muncul sinisme, apatisme, ya sarkasme. Jadi kalau udah jangan dikasih mic itu orang itu mesti salah ngomong. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, nah saya itu nggak habis-habis otak ini, hati itu sedih ya melihat kondisi bangsa yang kita cintai ini ya. Semakin kesini, semakin ke depan, semakin gak jelas arah ekonomi, peradaban, hukum, politik, budaya, itu makin gak jelas gitu. Saya nggak capek-capek membayangkan revolusi Perancis gitu, revolusi Sri Lanka, revolusi Nepal gitu ya, nggak capek-capek saya bayangin itu tuh. Dan itu terus yang muncul di alam bawah sadar, membayangkan kondisi Konoha ini. Ada pengupas bawang 700.000 per kilo penghasilannya, blar ya kan, blunder lagi. Oke, bisa salah ngomong, bisa kepleset lidah. Walaupun salah ngomong dan kepleset lidah itu setiap pidato kan aneh kan. Bisa salah data, apa yang dia baca itu, walaupun salah data itu juga setiap pidato, ya kan, polemik, konflik, dan seterusnya. Lalu selang berapa waktu kemudian Mensesnek, siapa namanya, Prasetyo Hadi ya, diwawancari sama wartawan bagaimana masalah itu, masalah angka 700.000 per kilo itu upah mengupas bawang. Wartawan panjang lebar nanya, Mensesnek menjawab dengan singkat, dengan gestur tubuh yang seperti itulah rata-rata pejabat Konoha itu. Ya, nanti kita cek. Ya izin kalau saya salah ya. Mungkin video ini di mata birokrat ya, di mata pejabat ya, di mata rezim, di mata penguasa yang otak dan hatinya itu hanya duit kuasa ya, mungkin video seperti ini tuh seperti angin lalu lah ya, nggak ngefek lah ya. Tapi coba ya nanti kita cek. Mas, nyambung juga mas, ini kan kemarin kan soal pengupas bawang itu mas, ini kan rame ya mas, yang disebut kemarin presiden sempat menyebut pengupas bawang ini gajinya 700.000 per kilo. Nah ini apakah memang ada kesalahan ataukah memang gajinya segitu gitu? Mungkin bisa dijelaskan mas. Nanti kita cek ya kalau yang kemarin presiden menyebut itu mas. Kalau detailnya kita cek. Buruknya komunikasi,
sudah cetowelo-welo, hanya tinggal jawab, oh ya itu salah data, oh ya itu beliau salah ngomong, oh ya itu, oh ya itu, oh ya itu, bla 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 bla, selesai. Tapi memang bangsa ini memang sudah akut ya, sudah parah ya, sehingga sekelas menteri, sekelas wapres, sekelas presiden, sekelas DPR ya, sekelas orang-orang yang digaji oleh rakyat yang mahal-mahal itu hanya sekedar berkomunikasi secara balaghah, secara mantik, secara uslub, hanya urusan komunikasi yang remeh-temeh pun nggak bisa, apalagi menyelesaikan persoalan yang krusial lainnya kan gitu. Hanya tinggal oke itu Bapak salah ngomong, oke itu kepleset, oke itu salah data yang masuk, oke itu salah ketik, bisa. Oke, nanti ya. Jadi urusan seperti itu tuh tertunda. Sekecil debu sampai sebesar gunung, urusan bangsa ini tertunda. Ngeri ya. MPG, Kopdes, masalah demi masalah nggak selesai. Oke, jadi gimana Gus Nur? Ya sudah, izinnya kan boleh saya, kalau di depan video begini kan boleh saya ngomong sesuai suasana hati ya, bahwa memang sudah nggak ada harapan untuk masa depan Konoha ini. Yang ada pesimis, apatis, sinis, itu. Nah, tapi di balik video ini, urusan kolbu, saya tetap mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini. Bagaimana saya tinggal di sini, anak cucu bertumbuh di sini, makan beras tanah pertiwi, minum air ibu pertiwi, ya kan, bernapas di udara ibu pertiwi Indonesia. Jadi ya mau nggak mau ya tetap doa terbaik gitu. Jadi dua dimensi, dalam hati, dalam sholat selalu doa terbaik. Tapi dalam video saya selalu, dalam realita saya selalu sudah nggak ada harapan. Bahkan saking buntunya otak ini, sering kita sampaikan nggak ada harapan, nggak ada obat kecuali mati semua pejabatnya kan gitu. Diturunkan sama rakyat kayak, dieksekusi sama rakyat kayak, ya kan, atau dieksekusi oleh laut, tsunami, oleh bumi, gempa, oleh angin, puting beliung, oleh tentara-tentaranya Allah itu loh maksudnya ya. Ada laut, ada bumi, ada apalagi ada petir, ya kan, seperti itu. Oke saudaraku ya, ini hari apa ini? Hari malam Senin ini, hari Ahad. Saya hari Ahad hampir jam 11 kurang 10 menit saya bikin konten ini ya, karena terus kemudian yang terakhir sebagai closing statement juga ya, intinya rakyat ini ya kan, semakin yang kemarin susah, yang sekarang menderita susah juga, ke depan ya kan, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, semakin gak jelas masa depannya. Sementara penguasanya, rezimnya ya ada yang sibuk menutupi aib, sibuk berkoruptor, sibuk ya itulah, sibuk saling sandra, sibuk mikirkan kekuasaan, sibuk merancang strategi 2009 bagaimana kekuasaan, duit, kekuasaan, uang, kekuasaan, uang. Di sisi lain ada mantan presiden dan keluarganya yang kita kenal geng Solo itu juga, yang pembohong itu. Waktu bapaknya, kalau nggak salah ini, bapaknya berapa waktu itu ya, berjanji akan menciptakan berapa itu, berapa sih, 10 juta lapangan pekerjaan ya bapaknya. Lalu ganti anaknya berjanji 19 juta lapangan pekerjaan. Lalu diganti lagi anaknya yang satunya berjanji akan menciptakan 50 juta pekerjaan. Ya macam-macam lah ya. Nah mereka sibuk
membangun dinasti ya, sibuk membangun konsolidasi 2029. Sudah tahu rakyatnya susah. Oke teman-teman, ini kalau tak teruskan nanti ngelantur kemana-mana, tapi intinya sebagai closing statement ya, monggo silahkan, kan kita ini bebas ya, berdemokrasi. Anda mau dukung silahkan. Yang penting saya hanya mengingatkan bahwa semua yang kita ucapkan, semua yang kita dukung, Anda tahu kan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang Anda saksikan? Ya, saya bersaksi rezim Jokowi itu baik, sabar, soleh. Ya, saya siap mendukung anaknya 2009 bla bla. Atau ada yang kiai, ada yang gus, itu orang Solo itu baik, orang itu sabar. Ada kiai, ada gus, ada Habib mungkin yang ngomong seperti itu. Ya monggo. Tapi sama-sama kita tahu, hati-hati, itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau ada kiai, ada gus, ada ustadz ya yang ngomong rezim Jokowi itu baik, sabar, itu karena yang pertama bisa jadi dia tersandra, yang kedua bisa jadi dia sudah makan duitnya, walaupun seperak, sepeser, 1000, semiliar, 100, dia sudah makan duitnya. Terjarah baik itu body language-nya, baik itu gestur tubuhnya, baik itu pesantrennya, baik itu alam bawah sadarnya, sudah tersandra makan duitnya, sehingga dia bisa ngomong sabar, baik. Padahal dia nggak tahu selama rezim Jokowi berkuasa kurang lebih ya 50 rakyat di penjara, kurang lebih itu. Aktivis, ulama, rakyat, siapapun yang kritis, kurang lebih ya ada 50 orang yang dipenjara. Yang kita tahu yang hanya muncul di media, Ahmad Dhani, John Ruh Ginting, Bambang Tri, Gus Nur, ya kan? Itu yang muncul di permukaan. Coba Anda lihat YouTube-nya Obor Rakyat itu. Ada satu narasumber yang diwawancarai, bahkan sampai disetrum lidahnya. Itu selama rezim Jokowi, Habib Rizik. Ya belum orang-orang FPI, orang-orang HTI, banyak yang dipenjara. Jadi jangan ngomong sabar, ya. Jangan ngomong fitnah. Gus Nur tukang fitnah, nggak ada. Kamu nggak ngerti definisi fitnah. Fitnah itu, hei maling, nah, padahal dia nggak maling. Nah, itu baru fitnah, ya kan? Hei kamu maling, padahal dia nggak maling, itu baru fitnah. Iya, caci maki, hei koruptor, hei pembohong, padahal dia nggak koruptor, dia nggak pembohong, itu baru caci maki. Oke, nah itu akan diminta pertanggungjawaban. Silakan dukung siapapun penguasa yang dolim ini, kamu dukung silakan. Nah sebaliknya aku sudah memutuskan di oposisi. Nah oposisiku ini juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Ya, jadi kamu silakan, kamu ngomong baik, kamu ngomong sabar, kamu ngomong asli ijazahnya, kamu mendukung, kamu merapat, kamu jadi penyembahnya, jadi taklid butanya, monggo. Ayo coba, monggo lah, kan jelas, kan nggak ada konflik, pendekatan konflik dalam batin saya, monggo. Nah, kan, nah sebaliknya saya penipu, pembohong, pendusta, perusak, ya kan? Satu keluarga yang perusak, politisi busuk, politikus kotor, koruptor, ya kan? Nah itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kan sama-sama ini. Gitu ya. Makanya hati-hati. Saran saya sih, kalau Anda masih bujang bolehlah. Salah-salah ya. Bolehlah kalau Anda belum punya anak, belum punya istri, dukung-dukung orang, dukung-dukung pejabat, seperti anak kecil ya, boleh. Tapi kalau Anda punya anak, punya istri, ya pikirkanlah, mending kerja yang lain, fokus ke anak, fokus ke istri. Apa? Tani, dagang, sonhorek, seniman, penyanyi, apalah, mending fokus ke sana. Bagaimana supaya anak istri ini rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Fokus, nggak usah dicampur-campur bela-bela penguasa yang sudah jelas-jelas dolim, munafik, penipu seperti itu. Oke, jadi
Di depan video saya selalu kritis, tapi jauh di hati, di belakang video tentu saya selalu mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.